Kita mulai dulu dari bagian yang mudah kita kenali. Nah, ini di sini ada penampakan seperti badan air. Nah, untuk pemberian nama kita mengacu lagi kepada SNI tadi. Saya akan melakukan atau mengambil area trainingnya mulai dari air ini terlebih dahulu. Kita mengacu lagi ke SNI yang tadi, SNI 7645. Untuk peta skala 1:250 ribu, air berarti dia masuk daerah tidak bervegetasi. Ini daerah tak bervegetasi. Nah, ini perairan. Nah, perairan kalau menurut skala 1:250 ribu itu bisa kita bagi menjadi danau, tambak, rawa, sungai, terumbu karang, kemudian gosong pantai, kemudian anjir pelayaran. Nah, di sini ada penjelasannya. Danau atau waduk itu adalah areal perairan dangkal, dalam, dan permanen. Sedangkan tambak adalah aktivitas untuk perikanan atau penggaraman yang tampak dengan pola pematang di sekitar pantai. SNI 7645 ini bisa di-download di Google, bisa googling sendiri. Kemudian ada rawa, adalah genangan air tawar atau air payau yang luas dan permanen di daratan. Sungai adalah tempat mengalir air yang bersifat alamiah. Nah, ini penampakan di, kita beri nama di sini waduk. Kemudian kita bisa pilih warnanya di sini dengan cara klik kanan. Kemudian pilih warnanya, mau warna biru, hijau, atau hitam. Saya gunakan warna biru. Kemudian kita geser grid di layer image ke arah waduknya. Kemudian saya bekerja di kolom zoom atau layer zoom. Kemudian saya lakukan delineasi terhadap waduknya. Jangan sampai mengenai bagian pinggir atau bagian daratannya. Kemudian tutup poligonnya. Kemudian klik kanan 2 kali. Nah, di sini lihat di bagian jumlah piksel. Jumlah pikselnya itu kalau mengikuti rumus itu adalah n dikali 10. Jumlah piksel minimal itu adalah n kali 10. N itu adalah jumlah band dari citra yang kita gunakan. Karena kita menggunakan citra laser papan, maka jumlah band yang kita pilih, jumlah piksel yang kita pilih setidak-tidaknya adalah 11 kali 10. Karena laser papan itu memiliki 11 band. Berarti 11 kali 10 adalah 110. Maka minimal jumlah piksel yang kita pilih untuk satu region atau satu area training itu adalah 110 piksel. Kita bisa tambahkan lagi jumlah pikselnya supaya datanya bisa lebih akurat. Ini 244 sebetulnya sudah cukup. Klik kanan 2 kali. Oke, selesai. Nah, jika kita ingin pindah ke region berikutnya atau menganalisis data berikutnya, kita klik New Region. Misalnya kita ingin memetakan, mengambil atau mengklasifikasikan sungai. Kita geser di grid image ini. Kemudian kita delineasi di bagian zoom, karena saya bekerja di layar zoom. Kita ganti namanya di sini dengan sungai. Sungai warnanya merah, tapi ini untuk layar kerja saja. Kalau untuk aturannya, sungai itu warnanya biru. Biru muda lebih tepatnya. Kita digitasi sungainya atau delineasi sungainya. Jangan sampai mengenai bibir sungai atau bagian daratannya. Klik kanan 2 kali. Ini baru 28 piksel, bisa dilihat di sini dan jumlah pikselnya baru 28. Kita tambah jumlah pikselnya. Area-area sampel inilah nanti yang akan mewakili nilai-nilai spektral yang sama. Jadi setelah kita memilih
sejumlah pixel atau area sampel tadi, maka nanti area sampel yang kita ambil ini akan mewakili karakteristik pantulan spektral yang sama dari keseluruhan citra ini, sehingga setiap karakteristik yang sama akan dihitung sebagai objek yang sama. Ini sudah 112, kita tambah lagi. Double klik kanan ya, 137. Usahakan jangan sampai mengenai bagian pinggir. Oke. Ini sudah 189, saya tambah lagi biar lebih akurat. Lebih dari 200. Oke. Ini sudah 200 lebih. Untuk sungai sudah cukup saya rasa. Kemudian kita akan mengklasifikasikan kawasan pemukiman. Kita akan klasifikasikan kawasan pemukiman, tetapi kita mungkin tidak bisa membedakan antara yang mana yang pemukiman, yang mana yang kawasan perkotaan atau kawasan terbangun, atau kawasan perkantoran. Jadi di sini yang paling mungkin untuk kita lakukan dengan citra Landsat dengan resolusi 30 meter ini, kita mungkin bisa mengklasifikasikannya sebagai wilayah terbangun. Maka di sini saya menambahkan new region, wilayah terbangun. Saya beri nama wilayah terbangun. Oke. Kita delineasi lagi. Ini warnanya hijau ya. Kita geser lagi dia. Ini karena kita bisa cukup bebas karena ini area hampir semuanya wilayah terbangun. Nah, ini kita sudah dapat 1700 pixel. Kalau mau nambah lagi bisa tambah lagi. 1700 pixel. Dengan skala 1:30 meter, hampir tidak mungkin kita bisa membedakan mana pemukiman dengan mana kawasan perkantoran. Jadi saya buat saja ini adalah wilayah terbangun. Saya geser lagi ke bagian selatan ya. Oke, di sini kita sudah dapat 2920. Saya tambah lagi sedikit di bagian sini. Nah, ini kita bisa lihat sebenarnya ada kenampakan merah di antara kenampakan kawasan terbangun ini. Ini menunjukkan ada percampuran piksel di area ini yang memungkinkan terjadinya sand and paper seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tapi ini tidak masalah karena itu areanya sangat kecil. Jadi ini akan dihitung sebagai wilayah terbangun. Kita coba geser ke bagian sini. Nah, di sini tadi yang saya kesulitan mengklasifikasikan ini apa. Saya lihat di bagian natural color, ternyata ini adalah rawa. Saya coba cek juga di Google Earth. Google Earth, kalau saya tidak salah areanya di sini. Ya, di sini. Ya, areanya ada di sini.
Oh, ternyata di sini di Google Earth ini sepertinya adalah kawasan perkebunan. Ya, ini adalah kawasan perkebunan. Karena ada pola petakan-petakan ini. Saya pikir tadinya ini adalah rawa, ternyata ini adalah perkebunan. Ternyata di sini itu adalah perkebunan, tetapi Pak lahannya baru dibuka. Jadi ada tanah terbuka seperti itu. Kita cek lagi untuk kawasan tidak bervegetasi atau bervegetasi. Berarti dia masuk ke daerah pertanian. Berarti di sini kita bisa beri nama adalah perkebunan. Katanya di sini perkebunan adalah lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian tanpa pergantian tanaman selama 2 tahun. Cuman masalahnya di sini kenampakannya ini masih tanah terbuka, belum ditanami. Jadi kita beri saja ini namanya tanah terbuka. Kita coba lagi geser. Ini ada yang terlihat lebih pekat. Nah, ini ada tampak penampakan warna yang lebih pekat. Ini menunjukkan bahwa area ini memiliki vegetasi yang lebih lebat. Jadi semakin rapat vegetasinya, maka warna merahnya itu semakin pekat. Pada kenampakan citra inframerah ini atau komposit inframerah ini dia semakin pekat warnanya, berarti vegetasinya semakin rapat. Kita buat new region. Ini adalah hutan. Kita geser lagi. Oke. Ini ada warna yang lebih warna merahnya lebih cerah. Coba kita cek di sini. Di tampilan natural color, letaknya ada di bagian sebelah sini. Kita lihat juga di Google Earth. Ya, ada di sini. Nah, di sini pada kenampakan inframerah tadi dia berwarna merah lebih terang. Ini karena wilayah ini memiliki vegetasi yang lebih sedikit. Artinya bisa saja ini adalah semak belukar atau lapangan terbuka.
lapangan. Semak belukar ya. Oh, ini padang rumput ya. Padang rumput. Padang rumput. Kita sudah mendapatkan jumlah kelas yang cukup ya. Kita sudah dapat 7 kelas. Ada waduk, sungai, lahan terbangun, tanah terbuka, perkebunan. Dan klasifikasi ini saya tidak batasi, tergantung kondisi area masing-masing. Bisa saja ada daerah yang ada sawahnya, kemudian ada lautnya. Laut pun bisa diklasifikasikan lagi menjadi laut dalam, laut dangkal, kemudian laut pertengahan. Jadi itu tergantung kondisi daerahnya masing-masing. Nah, di sini setelah kita membuat klasifikasi, kita sebenarnya juga bisa mengganti warna. Tetapi penggantian warna ini tidak begitu berpengaruh. Yang penting warna ini adalah untuk pembeda di sini. Karena warna untuk layout biasanya kita lakukan lagi layout dengan aplikasi GIS yang lain, biasanya menggunakan Quantum atau ArcGIS. Jadi warna di sini tidak mempengaruhi karena data ini bisa kita ekspor lagi menjadi data vektor. Kemudian kita mulai melakukan klasifikasi. Nah, klasifikasi yang kita lakukan saat ini adalah klasifikasi supervised atau klasifikasi terbimbing. Nah, sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa klasifikasi terbimbing ini dia terbagi dalam beberapa algoritma. Ada parallelepiped, kemudian ada minimum distance, kemudian ada Mahalanobis distance, kemudian ada maximum likelihood, dan lain-lain. Nah, berdasarkan hasil penelitian tadi yang sudah saya jelaskan dari jurnal yang saya baca tadi, bahwa algoritma maximum likelihood itu dia lebih akurat dalam membaca data dengan menggunakan klasifikasi supervised ini atau klasifikasi terbimbing ini. Maka kita pilih maximum likelihood. Kita pilih ini adalah citranya, tekan baru crop, kita klik OK. Kita select aja semuanya, select all. Kemudian di bagian penyimpanan kita pilih bagian outputnya. Output penyimpanan nanti terbagi jadi dua, ada output untuk kelasnya ini, kemudian ada output untuk role-nya. Jadi kita pilih tempat penyimpanan untuk kelasnya dulu. Tekan baru, supervise ya, supervise, tekan baru, class, kemudian di bagian output row-nya kita bikin supervise, tekan baru, row. Oke, kita klik OK, maka proses klasifikasinya sudah berlangsung. Ini adalah tampilan dari hasil klasifikasi yang baru saja kita lakukan.
terbagi jadi dua, ada supervised Pekanbaru class atau kelas dari hasil klasifikasi tadi, kemudian di bawahnya ada rule-nya. Rule-nya ini berbentuk potongan-potongan citranya tadi per region yang kita buat atau per ROI yang sudah kita buat. Kita bisa tampilkan ini dengan cara klik kanan, kemudian load band to new display. Nah, ini adalah hasil dari klasifikasi lahan yang sudah kita lakukan. Di mana tadi waduk adalah yang berwarna biru, ini ya yang berwarna biru. Ini yang berwarna biru ini adalah waduk, kita coba lihat. Ya, nah ini dia, warna biru adalah waduk. Kemudian warna hijau adalah hutan. Tadi saya tidak berhasil nih ya region ini ya. Sebenarnya ini tadi saya ganti jadi hutan, tapi di sini tampaknya region karena mungkin tidak tersave. Ini adalah hutan. Jadi yang hijau ini sebenarnya adalah hutan. Kemudian yang warna magenta, ini magenta ya. Magenta, mana magenta di sini? Magenta adalah tanah terbuka, perkebunan. Kita lihat sungainya, mana sungai? Sungai warna orchid. Sungai. Ini sungai. Ya, ini sungai. Nah, data yang sudah kita klasifikasikan tadi bisa kita ubah ke format data vector karena citra ini berformat raster, maka kita bisa ubah dia ke format vektor atau FVF atau NV vector file dengan cara mengklik vektor, kemudian kita pilih raster to vector, kemudian kita pilih file supervised hasil kelasnya, kemudian kita klik OK, kemudian kita pilih semua kenampakan objek atau kelas yang sudah kita buat tadi. Kemudian di sini terdapat 7 kelas, kemudian kita pilih tempat penyimpanan dari atau simpanan dari output file vektornya. Kelas supervise Pekanbaru. Nah, data ini kemudian kalau sudah di convert ke data vektor, data ini sudah bisa kita olah untuk menjadi sumber data, sumber peta yang bisa kita lanjutkan dengan pengerjaan berikutnya menggunakan aplikasi GIS seperti ArcGIS, ArcView maupun QuantumGIS. Jika sudah selesai, kita coba cek hasil dari klasifikasi tadi dalam foldernya. Nah, ini dia sudah menghasilkan file berformat FVF atau NV file vector. Saya pikir untuk penjelasan atau pembelajaran tentang cara mengklasifikasikan citra satelit dengan metode atau menggunakan metode supervised classification kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.